wabarakatuh. Nama saya Dangrang Jaya dari kelas 11 IPA 4 nomor presensi 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit biografi dan riwayat perjuangan dari Raja Haji Fisabilillah. Raja Haji Fisabilillah atau biasa dikenal sebagai Raja Haji Marhum Teluk Ketapang adalah salah satu pahlawan nasional sekaligus seorang raja dari Riau hingga Jawa Barat. Beliau lahir di Kota Lama, Hulu Sungai, Riau pada tahun 1725. Beliau merupakan adik dari Sultan Selamat pertama, yaitu Sultan Salihuddin, dan adik dari Sultan Selamat kedua, yaitu Sultan Ibrahim. Beliau memerintah Kerajaan Riau sejak tahun 1707 hingga 1784. Beliau juga dijuluki sebagai Pangeran Sutawijaya karena keberaniannya dalam melawan Belanda yang mencoba menguasai Pulau Penyengat. Namun, sayangnya beliau gugur dalam pertempuran 9 bulan itu. Beliau mempunyai sifat tegas, keras, berani, dan cakap dalam mengatur pemerintahan dan perekonomian sebuah kerajaan. Beliau juga seorang ahli dalam siasat perang laut. Kepiawaian beliau bahkan membuat Belanda merasa terancam dan takut jika sewaktu-waktu Raja Haji Fisabilillah menyerang Belanda saat di Melaka. Dan pada saat itu, untuk menghindari ancaman dari Raja Haji Fisabilillah, Belanda membuat suatu siasat untuk mendekati beliau secara bersahabat dengan membuat suatu perjanjian, di mana perjanjian itu dibuat pada tahun 1780, yaitu mengenai persahabatan dan keamanan bersama antara Kerajaan Riau dengan Belanda yang berisikan 12 pasal. Namun, Belanda yang licik mencoba untuk mengingkari perjanjian tersebut. Contohnya saja saat peristiwa melakukan penangkapan kapal perang Inggris. Belanda tidak membagi hasil rampasannya sama sekali. Bahkan dengan entengnya Belanda menyebutkan bahwa hasil rampasan hanya akan dibagi jika penangkapan dilakukan secara bersama. Padahal pada informasi keberadaan kapal perang Inggris itu diberikan oleh Raja Haji Fisabilillah sendiri. Setelah mendengarkan penjelasan yang licik itu, Raja Haji Fisabilillah spontan merobek-robek surat perjanjian di depan mata para petinggi Belanda. Beliau lalu pulang ke kerajaan beliau, yaitu Kerajaan Riau. Sampainya beliau di Riau, ia memerintahkan untuk mempersiapkan perlengkapan perang, membuat kubu-kubu pertahanan di tempat-tempat yang dianggap penting seperti Teluk Keriting dan Pulau Penyengat. Setiap kubu pertahanan diserahkan pimpinannya pada seorang panglima yang terkenal nama-namanya, Encik Sumpok, dan encik kubu-kubu pertahanan di Pulau Penyengat diserahkan pada orang Siantar. Dan ternyata ramalan Raja Haji Fisabilillah tidak meleset. Tidak berapa lama setelah beliau mempersiapkan angkatan perangnya, tibalah armada Belanda di perairan Riau yang dipimpin Jacob Pieter van Graaf. Lalu berkecamuklah perang antara kedua belah pihak. Bunyi meriam, senapan, tarpul, dan pemburasnya gegap gempita di seluruh perairan. Hingga akhirnya pertahanan kubu-kubu orang Siantan di Pulau Penyengat dapat ditundukkan Belanda dengan menggunakan anjing-anjing perang yang terlatih. Seluruh orang-orang Siantan dan rakyatnya yang masih mencoba untuk mempertahankan kubu-kubu pertahanan disembelih oleh Belanda. Berita pendaratan dan penyembelihan yang dilakukan Belanda di Pulau Penyengat
segera diketahui oleh Raja Haji Fisabilillah. Dengan hati yang sangat gemas, beliau langsung memerintahkan pasukannya untuk menyiapkan serangan balasan terhadap Belanda di Pulau Penyengat. Pendaratan Raja Haji Fisabilillah di Pulau Penyengat mendapatkan perlawanan hebat dari serdadu Belanda. 9 bulan lamanya pertempuran berjalan dengan sengitnya, namun perlawanan dari pihak Raja Haji Fisabilillah tidak dapat dipatahkan. Dengan pengalaman dan keahliannya dalam siasat perang laut, beliau bahkan sampai membuat Belanda menyerah dan melakukan gencatan senjata 2 kali. Hingga akhirnya pada tanggal 16 Juni 1784 datang kapal perang bantuan dari pihak Batavia untuk Belanda. Kapal itu bernama Princess Lisa, dipimpin langsung oleh Federico Doppler untuk membantu pasukan Jacob Peter van Brugge yang berada di daerah Teluk Ketapang, Melaka. Jacob Peter van Brugge merencanakan mengadakan serangan dan pendaratan mendadak ke kubu Raja Haji Fisabilillah agar kubu-kubu dari sekutu Raja Haji Fisabilillah tidak dapat mengirim pasukan uang. Demikianlah pada tanggal 18 Juni 1784 di waktu subuh, 734 orang serdadu Belanda lengkap dengan senapan, cangkir, dan terbang didaratkan di Teluk Ketapang dari kapal-kapal Belanda dengan lindungan kapal perang Utrecht dan Princess Lisa yang senantiasa memuntahkan pelurunya ke arah kubu Raja Haji Fisabilillah. Pada pertempuran subuh hari itu, pasukan Melayu di Riau di bawah pimpinan Raja Haji Fisabilillah bertempur dengan penuh keberanian melawan pasukan Belanda yang datang. Dalam pertempuran yang kalang kabut itu malah dapat ditolak. Sebuah peluru meriam Belanda menembus dada beliau hingga membuatnya gugur dan tewas. Raja Haji Fisabilillah gugur di medan perang Teluk Ketapang. Jenazah Raja Haji Fisabilillah pada mulanya dimakamkan di Melaka, namun Raja Ja'far sebagai kepala pemerintahan pada masa itu memerintahkan untuk memindahkan jenazah beliau dari Melaka ke Pulau Penyengat. Banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita ambil dari riwayat perjuangan beliau. Yang pertama yaitu beliau pantang menyerah meskipun beliau telah berperang selama 9 bulan lamanya. Beliau juga cinta tanah air yang sangat tinggi, bahkan beliau rela mengorbankan nyawanya agar tanah kelahirannya tidak jatuh ke tanah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.